Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Hasan dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan materi dari salah satu materi dari mata kuliah sastra kontemporer, yaitu formalisme Rusia. Formalisme Rusia adalah gerakan pemikir Rusia yang berakar dari forma, atau bentuk. Jadi terciptanya formalisme Rusia adalah yang mana dulu pada saat terjadinya gerakan-gerakan formalisme Rusia ini, pemikiran-pemikiran formalisme ini adalah dikarenakan ketidakcocokan atau dobrakan kepada kesusastraan pada saat itu, yang mana kesusastraan pada saat itu hanya melihat dari segi biografis dan fungsi saja, tanpa melihat bentuk dari sastra tersebut. Formalisme Rusia juga timbul sebagai reaksi terhadap aliran positisme pada abad ke-19 yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Jadi pada saat itu formalisme Rusia ini juga timbul atau juga ada dikarenakan adanya aliran positisme, reaksi terhadap aliran positisme, yang mana aliran positisme dulu itu menganggap bahwa yang berhak untuk membuat karya sastra itu hanya orang-orang yang istilahnya utusan ilahi atau yang absolut pada zaman itu. Maka terbentuklah formalisme Rusia tersebut atau gerakan pemikiran Rusia yang berakar pada forma ini. Para formalis membuat sejumlah besar analisis tentang karya-karya sastra untuk merumuskan pengertian dan dalil-dalil umum mengenai karya sastra. Adapun beberapa pokok gagasan, istilah dan dalil utama formalisme antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu defamiliarisasi dan deotomatisasi, atau tidak pada umumnya, yang dikenali atau tidak otomatis. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Jadi para pengarang itu membuat alur-alur ceritanya itu menjadi lama, sehingga tanggapan dari pembaca itu tidak langsung otomatis menanggapi, tapi berpikir atau menganalisis teks-teks tersebut, karena tidak adanya otomatisasi terhadap teks tersebut. Para pengarang menyulap teks-teks tersebut dengan mengasingkan atau melepaskannya dari otomatisasi tersebut. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Jadi ketika pengarang itu sudah memutuskan untuk membuat teks yang secara tidak otomatis untuk menanggapi, atau dibuat alurnya atau ceritanya itu semakin rumit atau semakin orang yang membaca itu semakin akan menganalisis teks tersebut, maka penyulapan tersebut itu disebut dengan defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Klofsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Jadi gaya bahasanya atau ceritanya itu tidak sama dari biasanya. Dia menyulap gaya bahasa dari yang biasanya atau dari familiarisasi menjadi defamiliarisasi.
Dalam proses itu, penikmat atau pembaca maka akan menganalisis teks tersebut, atau kalau dalam ilmu ini disebut mengkritiki teks tersebut. Yang kedua yaitu teori naratif. Struktur naratif bersifat unik dan berbeda-beda. Jadi menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, bukan ceritanya. Sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Jadi menurut orang-orang formalis, cerita itu hanya bahan mentah yang diambil dari kehidupan nyata atau kehidupan rakyat, sehingga dibuatlah novel dari kesusastraan diambil dari alur tersebut. Jadi yang paling penting untuk orang-orang formalis adalah alurnya, bukan ceritanya. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Alur adalah penyusun artistik motif-motif sebagai akibat penerapan penyelupaan terhadap cerita. Jadi alur inilah yang membuat orang menjadi berpikir bagaimana cara untuk menanggapi cerita tersebut. Alur bukan hanya sekedar susunan peristiwa, melainkan juga sarana yang dipergunakan pengarang untuk menyela dan menunda perceritaan. Jadi alur itu misalnya seorang pengarang mengambil kehidupan nyata di masyarakat. Nah, disitulah letak karya sastra pengarang, yaitu di alur tersebut. Bagaimana sastrawan bisa membuat alur sedemikian rupa, semenarik mungkin, sehingga menunda perceritaan, sehingga orang-orang menjadi penasaran, ini kelanjutannya gimana kira-kira, begitu. Digresi, permainan typografis, perpindahan bagian-bagian teks, deskripsi yang diperluas merupakan sarana yang ditunjukkan untuk menarik dan mengaktifkan perhatian pembaca terhadap novel-novel. Jadi deskripsi atau penyampaian, penjelasan itu diperpanjang atau diperluas, sehingga orang itu tertarik untuk membaca, untuk memperhatikan pembacaan novel itu. Orang itu tertarik gitu. Jadi ceritanya akhirnya menimbulkan rangsangan pembaca untuk membaca terus. Selanjutnya yaitu analisis motif, tujuan, harapan, dan makna tertentu. Dalam analisis motif ini, karya sastra mempunyai tujuan, harapan, dan makna tertentu. Jadi semua karya sastra pasti mempunyai tujuan dan harapan dan makna tertentu. Motif ini adalah satuan alur terkecil. Jadi alur yang disematkan oleh pengarang, yang mana kalau memahami motif bisa juga memahami permasalahan yang ada pada karya sastra tersebut, bisa memahami tujuan, memahami harapan pada karya sastra tersebut, dan mengerti makna daripada karya sastra tersebut. Yang terakhir yaitu fungsi puitik dan objek estetik. Menurut Jacobson, dalam setiap ungkapan bahasa terdapat sejumlah fungsi. Misalnya fungsi referensial, emotif, konatif, dan puitik yang berkaitan dengan beberapa faktor seperti konteks, juru bicara, pengarang, penerima, pembaca, dan isi atau pesan bahasa itu sendiri. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis grafis, psikosemantis, leksikosemantis, sehingga
kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Jadi fungsi puitik ini adalah fungsi dari beberapa karya sastra, yaitu seperti fungsi referensial, seperti emotif, konatif, puitik. Tapi dalam fungsi karya sastra itu lebih dominan fungsi puitik. Makanya karya sastra harus dibaca dengan secara kesastraan. Tidak bisa dibaca secara bahasa-bahasa yang bukan konatif atau bahasa denotatif. Contoh penerapan hasil penelitian yaitu penelitian dari Alfian Rohmansyah yang berjudul Orde Baru sebagai Landasan Fabula dalam novel Entrok karya Oki Madasari, kajian formalisme Rusia. Nah, dalam penelitian tersebut adalah pencarian fakta-fakta pada kehidupan, fakta yang ada pada masa Orde Baru yang disebut dengan fabula, dan disederhanakan menjadi sujet atau alur, sehingga terciptalah novel yang bisa mendefamiliarisasi seseorang. Seperti contoh fakta-fakta yang ada pada Orde Baru yang dikemukakan pada novel tersebut, yaitu kutipannya, faktanya adalah pada pemilihan umum pemilu pertama masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1971, Partai Golongan Karya atau Golkar memperoleh kemenangan mutlak, yaitu mendapat 227 kursi atau 64,7%. Suara Partai NU mendapat 58 kursi atau 16,5%. Parmusi 24 kursi 6,8%. PNI 20 kursi 5,7%. PSII 10 kursi 2,8%, Perkindo 7 kursi 2%, dan Partai Katolik 3 kursi 0,9%. Dari 351 kursi DPR yang disediakan peristiwa pemilu pertama ini digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Kutipan novelnya yaitu menunjukkan kesamaan antara peristiwa yang terjadi dalam novel dengan fakta peristiwa pemilu. Putaran waktu, kuhitung sekat-sekat yang berasal dari kegiatan sekolah. Setengah tahun berlalu, kuhitung setiap rapor yang kuterima setiap kuartal. Rapor kuartal ketiga kelas 1 SD menandakan akan berakhirnya tahun 1970. Aku mulai melihat ada yang berbeda di desa Singget. Juga di sekolahku, banyak umbul-umbul dipasang. Warnanya kuning, bergambar beringin. Di kelas, Bu Lastri menceritakan tentang adanya pemilu. Katanya ini pemilu pertama setelah negara gonjang-ganjing. Ini pemilu yang sesuai aturan. Pemilu yang akan membawa ketentraman. Bu Lastri menunjukkan kertas warna kuning menggambar beringin, sama seperti umbul-umbul yang dipasang di gapura dan depan balai desa. Madasari 2010 halaman 60.
Partai Beringin menang. Hanya ada 2 orang yang nyoblos partai lain. Orang-orang bilang itu pasti Mbah Soleh. Imam di masjid pasti yang nyoblos pasti Islam. Satunya lagi diperkirakan pasti Pak Rahmadi, kepala sekolahku. Orang bilang dia abangan. Dia rumahnya ada gambar besar Soekarno yang sedang menunjuk. Dulu gambar itu dipasang di dinding rumahnya. Lalu tentara datang dan meminta gambar itu dicopot. Pak Ratmahdi menuruti dan memindahkan gambar itu ke dinding kamarnya. Mandasari 2010 halaman 66. Dua kutipan di atas menunjukkan bahwa fakta mengenai pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru dan kemenangan Partai Beringin atau Golkar digunakan sebagai landasan fabula oleh pengarang. Defamiliarisasi atau penganehan yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat rangkaian jalur cerita atau alur cerita yang dapat menggambarkan peristiwa saat pemilu pertama masa Orde Baru itu akan diselenggarakan dan suasana saat kemenangan partai bergambar beringin. Nah, kajian formalisme Rusia yang diterapkan dalam penelitian ini ternyata dapat digunakan untuk menyusuri fakta yang digunakan sebagai landasan fabula untuk membangun sujat atau alur dari sebuah novel. Fakta-fakta yang diolah oleh pengarang sehingga menjadi sebuah alur yang telah melalui defamiliarisasi. Dalam novel Entrok karya Oki Madatashi, fakta-fakta berupa peristiwa pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula yang kemudian diolah melalui defamiliarisasi menjadi sujet. Nah, di sini adalah tingkat karya sastra sebagai pengarang, yaitu bagaimana pengarang bisa mengelola sujet sehingga menjadi semenarik mungkin untuk dibaca. Setelah memahami pengertian dan pembagian dari formalisme Rusia, bahwa dapat disimpulkan kritis sastra adalah hasil usaha pembaca dalam mencari dan menentukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.